Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdoa terlebih dahulu. Kita doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 9A. Nah, ibu mau nanya nih, gimana kabar hari ini? baik. Alhamdulillah ya. Absensinya siapa? Oke. Gimana Pipi Ina ya? Pipi Ina kehadirannya? Satu hadir Bu, Oh, satu hadir. Kenapa? sakit. Oh, ketika kamu pulang dari pesantren, kan pulang ke rumah. Nah, kalau ketika di rumah kan suka nonton televisi ya. Nah, pada saat ada kalian iseng nyentuh layar televisinya, disentuh si layarnya yang sudah mati. Pernah nggak? Pernah. Oh, hampir semuanya pernah. Terus ada nggak apa sih yang kamu rasakan ketika nyentuh layar televisi tersebut? Merinding. Merinding. Mungkin si rambut di kulit tangannya itu berdiri gitu ya, cara lekat begitu. Oke. Mungkin selain tadi itu kira-kira ada sensasi kesetrum. Jadi ada rasa kesetrum gitu ya. Di sini ya, Ibu akan melihatkan sebuah video. Ini bisa kalian perhatikan video di sini. Bisa kalian perhatikan video di sini ya. Ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan saat ini sangat bagus. Ketika hujan lebat turun, kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena kehidupan sehari-hari. Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya, dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil yang biasa disebut listrik statis. Berarti kalian pernah mendengar kata listrik statis? Kira-kira menurut kalian pribadi, listrik statis itu apa? Ada yang bisa angkat tangan? Sok angkat tangan siapa? Oh, oke. Siapa namanya teh? Pari. Oke, Pari. Apa listrik statis? Statis itu listrik yang muatannya diam. Oh, listrik yang muatannya diam. Betul. Di dalam atau pada permukaan benda. Jadi kesetimbangan muatan listrik ya. Nah, Ibu akan menyampaikan ada materi yang akan dipelajari pada hari ini. Jadi ada 4 nih yang akan dipelajari pada hari ini. Pertama
dan skill beraktivitas. Pertama, kita buat kertas menjadi potongan-potongan kecil. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya, kakak ingin teman-teman mencoba mendekatkan penggaris plastik pada potongan kertas terlebih dahulu. Tidak terjadi apa-apa, bukan? Sekarang, coba gosok-gosokkan penggaris ke rambut teman-teman. Pernah? Kumaha aja mah pernah? Kumaha aja nggak pernah? Oh, rambutnya harus yang kering, iya betul, harus rambut kering. Dulu pernah nggak bahwa itu teh merupakan contoh dari listrik statis? Oh enggak ya, nggak tahu. Pokoknya mah itu mah sulap kayak gitu ceritanya. Oke, baik. Nah, di sini ini ada video yang kedua. Nah, kita lihat ini video yang kedua ya. Nah, ini ada video yang kedua. Kurang full ya tadi ya. Digosok-gosok ya. Dulu yang habis ya kan? Oh gitu ya. Ada rambut sana? Nah itu. Setelah kalian tadi lihat dua video tadi, kira-kira ada nggak sesuatu di pikiran kalian yang ingin kalian tanyakan gitu? Ada nggak? Nah sih di video itu teh apa sih yang ingin kamu ketahui dari dua video tadi? Sok ayo nama, aku beri kasih kesempatan kepada kalian. Kalian merumuskan suatu masalah yang suatu pertanyaan. Apa sih yang tadi menyangkut video yang tadi? Boleh dirembukan dalam satu kelompoknya ya. Sok dirembukan dalam satu kelompoknya. Silakan Anda merumuskan pertanyaan yang nanti akan kita pecahkan. Ya, ada dekat kerja kelompok kita tahu. Sok silakan. Kalian merumuskan satu pertanyaannya boleh kalian tulis di buku catatan. Kasih kalian satu kelompok satu LKPD ya. Ini boleh dibaca-baca, dibuka, dilihat, diraba di terawang. Di sana di dalam LKPD itu ada petunjuk penggunaannya. Silakan dilihat pada petunjuk penggunaannya. Ada tak? Mana petunjuk penggunaan? Iya. Ini dibaca ya petunjuk penggunaannya bagaimana cara menggunakan LKPD tersebut. Silakan dilihat dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan namanya TED simulation ya atau virtual lab. Jadi laboratorium secara online gitu. Nah, Ibu naon sih laboratorium secara online? Itu kalian dapat membukanya di sini di Chromebook-nya. Di sini. Nah, di sana kan ada di LKPD-nya ya. Coba bisa dilihat
positif, elektron atau negatif, dan neutron atau netral. Saya diusahakan membawakan dan mempresentasikan diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negatif. Atom bermuatan negatif apabila jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa dulu buat kelompok 4. Selanjutnya kelompok 1 ya, kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Saya sebagai moderator dan sebelah saya bernama Bayu sebagai pembawa materi. Jadi materi yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan kelompok 1 adalah kesimpulannya listrik statis adalah muatan listrik yang diam, tidak bergerak pada suatu benda. Reaksi muatan listrik yang terjadi ketika balon didekatkan ke kain nol itu apa? Ya, interaksi yang terjadi. Ada ya yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ditutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa dulu buat kelompok 1. Nanti kelompok terakhir mangga. Kelompok 3 ya? Buat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang hasil diskusi kami bersama tentang lembar kerja yang diserahkan. Di sini ada saya sebagai moderatornya Rizky, lalu di sebelah saya ada Deja sebagai pembawa materi, di sebelahnya lagi ada Fahri sebagai narkolet, sebelahnya lagi ada Rahma sebagai penjawab, dan sebelahnya lagi ada Agnia sebagai penjawab juga. Setelah saya menyusun dan memperkenalkan kelompok saya, akan dilanjutkan oleh Deja untuk membawakan informasi yang telah kami diskusikan. Oke, jadi hasil pengamatan kami, benda yang digosokkan pada kain nol, jenis muatan listrik pada benda sebelum digosokkan itu bermuatan neutron. Bila jenis muatan listrik pada benda setelah digosokkan itu berjenis elektron. Interaksi muatan listrik yang terjadi bila balon didekatkan ke kain nol, itu akan terjadi interaksi saling tarik menarik. Dan interaksi muatan listrik yang terjadi bila balon didekatkan ke balon lainnya, itu akan terjadi interaksi saling tolak menolak. Untuk Deja telah menyampaikan materi hasil diskusi kami. Selanjutnya dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Mengapa bisa tolak menolak? Mengapa listrik statis hanya dapat terjadi sementara? Listrik statis hanya dapat
Udah cukup pertanyaannya. Silakan. Kalau pandangan itu netral, terus tidur sama di handphone, jadi elektronnya netral. Enggak, kenapa sih balon itu jadi bermuatan elektron gitu? Karena elektron pada kayu berpindah ke balon. Dengan cara berbeda. Digosokkan. Oh, iya. Sudah cukup jawabannya. Ada yang ingin ditambahkan dari kelompok lain? Atau yang menanggapi? Boleh daripada menanggapi. Sekali lagi ini ada yang ingin menanggapi atau bertanya kembali? Tidak ada. Kalau begitu saya akhiri presentasi kami dari kelompok 3 dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi yang kalian lakukan, kita bisa menarik kesimpulan bersama-sama. Kesimpulannya apa kira-kira? Mungkin menurut kelompok ini bagaimana kesimpulannya? Nanti ditambahkan dengan kelompok yang lain. Kelompok yang di sini bagaimana kesimpulannya? Boleh diberikan sepatah dua kata-kata. Kesimpulannya listrik statis itu muatan listrik yang diam tidak bergerak pada suatu benda. Muatan listrik itu statis itu muatannya diam, tidak bergerak pada suatu benda. Dilanjutkan dengan kelompok 2 mungkin kesimpulannya apa? Listrik statis ada 3 muatan. Ada 3 muatan. Itu proton atau positif, elektron atau negatif, dan neutron atau netral. Positif, proton, elektron, negatif, netral itu tidak bermuatan. Selanjutnya untuk kelompok ini kira-kira bisa menambahkan kesimpulannya apa? Yang tak sejenis akan terjadinya, kalau tidak sejenis ya akan terjadinya tarik menarik cina yang tidak sejenis ya. Berarti lamun anu sejenis kumaha cina akan terjadi tolak menolak. Nah, itu kesimpulannya. Listrik statis itu kesetimbangan antara muatan listrik ya dalam atau pada permukaan benda. Nah, ketika muatan listrik tersebut akan tetap ada sampai benda kehilangan muatan. Muatan listrik itu terdapat 3 macam, kayak non we, proton, elektron, neutron. Kemudian ketika benda itu terjadinya tolak menolak, maka muatan listriknya sejenis atau tidak? Sejenis. Kalau tolak menolak berarti sejenis. Kalau tarik menarik, lainnya jenis. Contohnya berarti adanya proton dengan elektron. Di listrik statis itu ada 3 cara. Dengan digosok, terus konduksi dan induksi. Salah satu contohnya yang tadi kamu lakukan dengan cara digosok. Pintar. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan mengasih soal nih post test nama. Silakan diisi ya. Nah, kira-kira ada perubahan nggak? Oh, tadi setelah belajar kamu jadi tahu. Siap. Kan diskusi terbaik ya menurut ketika menjelaskan bisa dan lain sebagainya. Kira-kira kelompok mana ya yang dapat